Berbicara jenglot nih Pak, kemarin sempat viral di Facebook. Selamat datang jenglot di kandang udang balap gitu. Oh iya, Iya. iya. Iya, itu kalau boleh tahu itu Abah transfer berapa? Maksudnya terjual berapa ke kandangnya udang balap Pak? Iya, sebetulnya ginilah. Pada waktu itu saya tidak ada niatan dijual. Kemudian ada salah satu teman saya yang maksa saya, sehingga saya tidak enak sendiri. Saya gini, ya sudah kalau memang maksa asalkan dibeli segini, ya monggo, itu tidak apa. Maka ternyata kemudian tren Terus Pak? tren dengan udang balap, ternyata di sini mungkin larinya dianggap super, hingga ya dibelilah dengan harga 171 ekor itu. 170 juta teman-teman. Iya, kalau enggak faktor seneng siapa yang beli 170? Iya. Wong kalau beli dagingnya ya paling laku ya 20 Pak mungkin Pak. itu sudah maksimal. Maksimal, Pak, ya. Tapi kalau seneng kata tadi saya itu kalau orang seneng itu tidak ada perhitungan rugi atau untung ya. Oke Pak. Iya. Oke. Apa Abah gak eman Pak? Kan anggaplah si jenglot itu gandengannya si karebet itu. Kalau dia terjual terus Abah mau ngerap yang mana lagi Pak? Ada, insya Allah ada. Ada Pak. Ada, Karena ada penggantinya jenglot nanti. Kalau janglon itu menurut saya ya cuman mengimbangi lah. Oh, mengimbangi. Tapi masih belum betul-betul kata sama ini nekat. Masih belum. Masih belum. Tapi masih istilahnya Masih ngikutin lah Pak ya. masih ngikutin, ngantarkan saja. Iya. Cuma kalau gak anggaplah gak stop kayak Nah, karebet gitu Pak. ya, istilahnya apa ya? Yang menjadi tumpuan utama itu bukan janglotnya kemarin, Karebetnya, tapi Pak, ya? sebetulnya karebetnya. Oh, sudah ada persiapan Pak? Insya Allah Pak. Insya Allah ada. Oke. Gini nih Pak, kan kalau berbicara soal karebet, kan anggaplah banyak prestasinya. Dan itu kan orang melirik pasti banyak Bang. Itu udah pernah ada yang nawar Pak, yang karebet itu Pak? Ya itu ada cuman Sebelum-sebelumnya? iya ada, cuman saya mohon maaf gitu untuk karebetnya setelah sepulangnya dari Madura. Oke. Yaitu saya anggap suatu barang antik lah, tak jual kok kembali lagi gitu ya. Oke. Jadi nggak bakal dijual Pak ya? Insya Allah tidak bakal jual. Iya. Pak. Ini. Terus selanjutnya berbicara soal Anu kan pasti di tim besar itu atau tim yang sering juara itu tidak lepas dengan perawatan yang bagus juga Pak untuk menuju juara itu Pak. Pasti itu. Kalau dari tim karebet itu gimana sih Pak perawatannya Pak? Ya biasa-biasalah. Waktunya fisik, waktunya ngasih jamu ya dikasih jamu gitu aja lah. Karena kalau saya mengibaratkan perawatan sapi itu tidak jauh perawatannya dengan kesehatan manusia. Oke. Jadi butuh makanan yang berimbang, butuh fisik yang betul-betul rutin. Ya, manusia aja walaupun sudah dianggap bintang, tapi dia kurang maksimal dan perawatan dalam menjaga kesehatan, dalam menjaga makanan itu. Intinya jangan berlebih lah. Kadang ada sapi itu sampai tidak minum, ya itu kalau menurut kesehatan kurang lah. Iya. Karena apa? Manusia aja 24 jam itu butuh berapa liter. Iya. Oh Pak, mana sapi? Jadi kalau orang kadang, tidak usah dikasih minum. Ya di samping kita dosa lah, terlalu ya kalau ngomong itu terlalu menyiksa lah. Terlalu menyiksa. Ya dikasih makanan yang berimbang, Anggaplah air yang secukupnya, makanan secukupnya, dan juga jamu secukupnya, fisik pun juga secukupnya. Itu anggaplah aja. juga memanusiakan hewan juga ya Pak. Iya. Kalau orang berasumsi dikasih telur ya ada sebetulnya. Kalau memang telur itu menjadi pemicu terhadap kencangnya sapi. Ya saya beli di Probolinggo, di pasaran, di Patok aja, kemudian dikasih telur sampai satu pickup ya tetap bisa, tidak bisa. Enggak, maksudnya dari pembawaannya sama manusia lah. Kalau manusia prestasinya sekian, ya mungkin kalau dipertahankan dengan kesehatan, itu kan bagaimana kita menjaga fisiknya, bagaimana menjaga otot-ototnya, bagaimana menjaga kadar airnya kan. Kenyamanan sapi juga. Kenyamanan sapi. Makanya sering ketika kita melaksanakan tren itu larinya sampai sekian detik bagus semua. Ketika di permukaan di arena
itu sering sapi, wah kok bisa ya, padahal trennya bagus, tapi ternyata itu terlalu terlalu ambisius. Dikasih ini, sehingga sapi itu merasa tidak nyaman, kemungkinan lah, mungkin itu. Itu. Meskipun apa Pak? Meskipun dikasih telur per malamnya 1.000, kalau perawatannya anggap tidak manusianya tidak bisa, Pak. Kalau telur itu kan juga panas juga. Hal bagusnya kalau berlebihan itu juga jadi tidak bagus ya. Tidak salah banyak-banyak lah, kita minum air butuh. Tapi kalau terlalu banyak minum air ya kita mabuk kan. Nah, makanya sesuai butuh dengan perimbangan. Jamunya seimbang. Fisiknya juga seimbang, kemudian makanannya juga seimbang. Kadar airnya kira-kira jangan terlalu banyak lah, karena kalau terlalu basah mungkin juga larinya juga menjadi berat juga lah gitu. Iya. Kalau air, jangan dikasih kalau saya tidak pernah. Saya itu berasumsi kesehatan hewan itu hampir sama lah dengan kesehatan manusia. Itu aja lah ya. Iya ya Pak. Nah. Untuk telur Pak, biasanya menghabiskan per malam sih karibet ini Pak? Ya, tidak terlalu banyak lah, biasa-biasa aja, paling ya 7 lah. 7 Pak? 7 tiap hari. Sedikit banget, padahal lebih besar itu Pak. Iya. Kadang saya kalau liput di kandang-kandang itu ada yang 100 Bang per malamnya, ada yang 50. Ya, tergantung keyakinan lah. Padahal kalau kita mungkin koordinasinya dengan kesehatan ya. Kalau tentang makanan itu kan koordinasinya dengan kesehatan, dengan Pak Menteri lah ya. Telur aja, telur itu aja kalau terlalu banyak, bahkan kalau kita terlalu banyak makan telur kan tidak boleh. Kolesterol kan gitu kan ya. Dan teman-temannya tidak pernah mengira ke sana. Iya, mungkin lah. Abah ini lebih ilmiah lah Pak ya istilahnya Pak. Kalau saya tidak pernah, saya itu ikut-ikutan, tidak pernah. Perawatan seperti ini mungkin yang rasional menurut saya ikuti. Yang tidak masuk akal dengan di bidang kesehatan, ya sedang ikut sih. Iya. Sapinya harus begini, harus ini. Tidak bisa. Semua manusia itu akan terasa sehat kalau semuanya itu cara hidupnya itu berimbang. Kan begitu kan ya? Benar, perlu istirahat, perlu makan, perlu lain-lain, olahraga dan sebagainya kan begini. Iya. Jadi anggaplah ada benar juga, Pak. Jadi kan orang-orang itu kadang masih segini, gak ada ilmunya, Pak. Iya itu kan ikut-ikutan. Iya, datangnya dari mana belum tahu, Bang. Iya, kalau sapi dikasih 11 biji harus ganjil biasanya. Kalau ganjil itu sebenarnya sunnah. Iya. Harus begini. Padahal dia itu tidak pernah koordinasi dengan kesehatan. Iya, Pak ya. Menteri hewan lah, dokter hewan ya. Kita koordinasi, komunikasi di sana. Kemudian yang mantap menurut kita untuk diberikan kepada peliharaannya termasuk sapi itu, baru dikasih. Iya. Kalau dikasih satu keranjang dikasih sapi satu loh. Apa enggak panas juga lah? Panas juga. Ya, kadang itu kalau berlebihan sampai mati sapinya. Ya makanya kalau sapi kalau telur satu itu kalau diibaratkan manusia katanya ini saya sering koordinasi dengan ahli medis. Itu satu telur itu sama halnya satu piring. Oh iya. Ya. Kalau 100 telur itu berapa itu? Kalau 1 telur, ya belum kayak tengah. Iya kan, coba lah kita terlalu banyak telur, mencret dong. Iya. Sapi sama lah, cuman mungkin kekuatan sapi itu dibanding manusia satu kali banding berapa kan begini. Jadi makanya di situ kita belajar. Fisik, ya pastilah fisik. Iya, karena kita kalau bercermin kepada para legendaris itu semuanya dilaksanakan secara rutin. Semuanya dilaksanakan. Sekarang tiap harinya tidak pernah dikasih telur, bahkan tidak sama sekali. Ketika ada event, waduh, 100 telur langsung dikasih satu kali. Wah, itu salah Pak ya. Yang penting rutinitasnya. Oke. Saya tidak pernah banyak kok, tidak pernah banyak ya 7. Karena katanya para nenek moyang itu ganjil memang. Hal ganjil itu kan kesenangan Tuhan. Ya, sunnah lah Pak ya. Iya. Sehingga ganjil monggo ganjil. Tapi sampai kalau 100 tidak pernah itu. 100 itu kalau di klus dengan sampai berapa, kita bertahan sampai berapa. Lah masa kita harus istilahnya memelihara sapinya harus maksimal, sementara keluarganya seperti apa? Iya, kan? Kasihan kan? Iya Pak ya. Malah kita itu lebih sayang kepada sapi. Iya kalau mungkin ekonominya agak lumayan lah. Boleh lah Pak ya.
kita istilahnya pas-pasan kemudian dimaksimalkan, wah kita ini butuh hidup juga, butuh bahagia kan ya. Bukan hanya sapinya luar biasa, tapi di sisi lain kita merasa tergoda dan tersiksa, kasihan ya, makanya tetap seimbang lah. Seimbang, Pak ya. Untuk selanjutnya Pak, kan sekarang ini lagi pandemi COVID, Pak. Iya. Anggaplah untuk kerapan sapi sementara break dulu, Pak. Itu gimana sih tanggapan dari Abah sendiri? Ya, kita sangat prihatin sekali lah dengan adanya pandemi COVID ya. Ya, sebetulnya pemerintah itu berharap kita selalu mengikuti protokol kesehatan demi menjaga memerangi penularannya. Ya, urusan mati itu kan urusan yang kuasa ya. Cuman pemerintah itu mencegah penularan yang sangat amat cepat sehingga harus dia pakai masker. Cuci tangan, tersediaan sanitizer, Pak ya. Ya, ini saya seperti ini. Ya, ikuti karena kalau kita ngomong tentang kesehatan, jangan kita ngomong kepada ahli magic ya. Kalau tentang kesehatan tentunya kita lari ke ahli medis. Di samping juga minta petunjuk-petunjuk secara kerohanian kepada orang-orang yang ahli gitu loh. Ya, ikutilah. Mestinya kalau di pandemi ini ya kita tetap melatih dan juga menjaga rutinitas sapi itu, walaupun pemerintah itu sebetulnya tidak ada, pemerintah itu memperbolehkan, teman-teman ini tetap aja lah kayaknya tidak mau tahu lah, kadang ada. Kalau begitu anggaplah mementingkan corona ini, Pak ya, nggak peduli lah, Pak. Ya teman, istilahnya, Pak. Yang banyak yang nggak peduli. Pak. Kalau saya tetaplah, apalagi saya selaku aparatur lah, Pak ya. Ada salah satu kepala aturan, desa, Pak ya. mestinya harus memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana mengikuti protokol kesehatan, bagaimana juga memerangi pandemi ini dengan mengikuti petunjuk-petunjuk, mestinya begitu. Lah urusan tren di lapangan itu tetap, cuman kita mengurangi kerumunannya saja, sehingga agak jarang lah sapi itu diadakan sekarang itu. Kalaupun ada, mungkin saran keras dari pemerintah itu kita tetap menghindari kerumunan, jaga jarak, itu tetap gitu. Tapi ketika pandemi ini sudah berakhir, dari tim Kareber ini tetap akan turun di setiap event, Pak? Ya, insya Allah lah. Insya Allah, Pak ya. Kalau semua dikasih kesempatan, saya itu memang hobi ya, di mana ada kerapan sapi, di situ pasti ada Karebet. Oh, siap. Iya. Ini ada jargon bagus dari Karebet. Jadi setiap ada event dimanapun di situ pasti ada Karebet. Oke, sehingga karena begini, kalau kita diniati dengan bagus, di samping kita seneng, kita melatih dan melihat bagaimana prestasi sapi, kita sebetulnya kan saudara, silaturahim dengan para penggemar sapi gitu. Bahkan tadi malam saya merapat ke Pak Bupati Lumajang. Gimana kata Pak Bupati? Nah, saya bersama para teman-teman komunitas, utamanya para petuah-petuah, petinggi-petinggi kerapan di KP Lumajang. Saya merapat kepada beliaunya. Alhamdulillah dapat respon positif. Cuman beliau karena di masa pandemi ini masih belum. Tapi ketika nanti selesainya COVID ini, Pak Bupati Lumajang itu siap mengadakan Piala Bupati. Oh, bakal ada Piala Bupati. Insya Allah tetap ada respon kita itu, keinginan kita, permohonan kita direspon baik lah. Dengan Pak Bupati. Oh ya sudah. Saya bersama dengan kalau tidak salah 7 orang menghadap beliaunya, minta kebudayaan kerapan sapi yang ada di Lumajang dan tidak asing lagi di Lumajang, Probolinggo dan Jember bahkan Madura ini supaya tetap dilestarikan, difasilitasi oleh pemerintah. Alhamdulillah respon Pak Bupati Pak Thoriqul Haq ini siap untuk fasilitasi, tapi setelah pandemi ini. Bilangnya gitu. Jadi ini ada kabar baik mungkin untuk Lumajang ya. Ya, jadi ini ada kabar baik untuk seluruh pengerap sapi baik itu Lumajang, Probolinggo, Jember dan Madura. Jadi di sini ini setelah pandemi ini ada rencana dari sesepuh pengerap sapi dan juga Bupati Lumajang untuk mengadakan Piala Bupati, Pak ya. Dengan piala bergilir mungkin Piala bergilir. Namun itu anggaplah besar eventnya, Pak ya.
Oh iya, iya mungkin beliaunya itu sangat merespon sekali. Ternyata penggemar penggerapan sapi ternyata banyak. Rakyatku berarti akeh, mungkin begini. Sehingga kehadiran kami tadi malam itu direspon bagus. Ya mudah-mudahan di Lumajang ini betul-betul dicarikan tempat sekalian untuk apa namanya stadion tak, Pak? Ya kalau itu kondisional Pak, ya. Kalau itu kondisional bisa di lapangan Karebet, bisa di lapangan Sumber Durin. Kebetulan saya tadi malam bersama para kades yang juga hobi kerapan sapi dan juga para tokoh sepuh. Iya, Pak. Kerapan sapi di Kabupaten Lumajang itu menghadap. Oke, Pak. Ya. Berbicara soal tokoh sepuh pengerap Lumajang ini kan biasanya tergabung dalam paguyuban, Pak. Di sini ada, Pak, paguyuban kerapan sapi. Ada. Makanya paguyuban yang ada itu rencana kami ini tadi malam itu supaya istilahnya lebih ditata lagi, lebih diurus lagi, lebih dilengkapi karena para tokoh utamanya itu sudah seperti Pak Sirat, mantan Kadis Sawaran itu sudah kondisi kesehatannya sudah tidak mungkin lah untuk Pak Sirat itu ketua paguyuban, Pak, ya? Ya, Pak Sirat, Pak, ya? Termasuk Pak Abdul Jamal, Tempeh itu termasuk sesepuh di kerapan sapi itu. Iya, kalau saya ini kan apa namanya tidak termasuk sesepuh gitu loh. Enggak pengurus juga, Pak, ya? Ya, mungkin seperti itulah. Seperti itulah, Pak, ya. Oke. Mungkin itu saja liputan saya kali ini dengan tim Karebet. Semoga kedepannya Karebet makin jaya, Pak, makin sukses. Terus seperti namanya Karebet, yang militan. Jadi ini diliput ya? Iya, diliput nih, Pak. Iya, Pak. Sekian dari saya, Wafi bin Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.